فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir Ibn Katsir surat Al-Baqarah ayat 81 hingga 83 biidznillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Kata Allah Azza wa Jalla, bala man kasaba sayyi'ah. Bukan demikian yang benar, bukan seperti yang mereka angan-angankan, yaitu Bani Israel angan-angankan. Barang siapa yang berbuat dosa dan ia telah diliputi oleh dosanya, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah Ta'ala mengatakan masalahnya itu tidak seperti yang kalian angan-angankan dan harapkan, wahai Bani Israel. Tetapi barang siapa mengerjakan kejahatan dan dosanya itu telah meliputi dirinya sampai hari kiamat, sedang ia tidak mempunyai kebaikan sedikit pun, dan semua amalannya berupa kejahatan, maka ialah salah satu penghuni neraka, dan disebut di sini hum fiha khalidun. Hum fiha khalidun. Dari Ibnu Abbas, Muhammad bin Ishaq mengatakan, yaitu suatu perbuatan seperti perbuatan kalian wahai orang Yahudi, kekufuran seperti kekufuran kalian kepada Allah, sehingga kekufurannya itu meliputi dirinya sehingga ia sama sekali tidak mempunyai kebaikan. Jadi maka sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh. Sayyi'ah di sini ada yang menafsirkan apa? Menafsirkan kekufuran, sehingga nanti dia akan masuk neraka dan abadi di dalamnya. Ya, maka kesalahan kekufuran tersebut telah meliputi dirinya. Ya. Dalam suatu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia mengatakan yaitu perbuatan syirik. Ibnu Abbas dalam riwayat lain juga menyatakan maksud dari sayyi'ah di sini perbuatan syirik. Al-Hasan Al-Basri dan juga As-Suddi mengatakan yang berbeda. Sayyi'ah yang dimaksud yaitu salah satu perbuatan yang termasuk dosa besar. Sayyi'ah di sini
maknai dosa besar. Berarti siapa yang berbuat dosa besar dan ia telah diliputi dosanya. Wa ahatat bihi khati'atuh, yaitu berarti kata Mujahid dan Ibnu Juraij, meliputi hatinya dia. Dosa itu telah meliputi hatinya dia. Berarti dia, jadi di sini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu imma sayyi'ah, di sini maknanya kekufuran atau kesyirikan. Tafsiran kedua, sayyi'ah di sini maknanya adalah dosa besar. Nah, sifatnya dosa besar tersebut ahatat bihi khati'atuh. Dia telah meliputi hatinya, baik dosa besar atau syirik gitu. Dikatakan oleh Al-A'mash, yaitu orang yang mati dalam keadaan masih berlumuran dosa yang dia lakukan dan belum bertaubat. Sebenarnya semua pendapat ini saling berdekatan maknanya. Jadi ini makna kekufuran yang kemudian menyelimuti hati orang ini, atau dosa besar yang sampai menyelimutinya karena tidak ada kebaikan sama sekali, isinya dosa aja. Ya, yang kemudian balasannya apa? Balasannya kekal di neraka. Ada faedah di sini. Boleh jadi yang pastinya seseorang ketika dia kufur kepada Allah, berbuat syirik besar yang mengeluarkan dia dari Islam, maka dia akan abadi di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Atau makna lain, kalau seseorang berbuat dosa besar yang mana dosa tersebut sangat besar dan selalu dia lakukan tanpa taubat, kemudian juga tidak ada kebaikan sama sekali, ini ada beberapa ihtimal, ada beberapa kemungkinan. Pertama, dosa tersebut saking besarnya sampai membuat dia itu keluar dari Islam, kufur gitu, karena tidak ada amalnya sama sekali. Maka ini jelas masuk neraka, abadi di dalamnya. Atau dia memiliki dosa besar dan sampai terliputi dosa besar, namun mungkin dia masih memiliki tauhid misalnya, walaupun sedikit tauhidnya, ya, tetapi boleh jadi dia masuk neraka terlebih dahulu, namun kemudian akan masuk surga karena masih memiliki tauhid, masih muslim. Hanya saja di sini bagaimana menafsirkan hum fiha khalidun, ketahuilah bahwasanya ada sebagian ulama yang mereka memahami lafal khalid itu dengan pemahaman bisa jadi makna khulud di sini artinya lama dalam tinggal, sangat lama waktunya. Jadi khulud bisa bermakna abadi, bisa bermakna lama dalam menetap. Ya. Al-muhim di sini lebih condong maknanya mutaqarib semuanya, yaitu perbuatan syirik atau dosa yang terlalu besar sehingga tidak ada kebaikan sama sekali. Perlu kami kemukakan di sini sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa muhaqqiratiz dzunub, fa innahunna yajtami'na 'ala ar-rajuli hatta yuhliknah." Waspadalah kalian terhadap dosa-dosa kecil, karena dosa-dosa kecil ini akan menumpuk pada diri seseorang sehingga membinasakannya. Apa itu muhaqqiratiz dzunub? Muhaqqiratiz dzunub ditafsirkan saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Tapi kenapa dengan istilah muhaqqirat? Karena dianggap hakir, dianggap ringan, dianggap kecil. Kadang dosa kecil ketika dianggap enteng, maka itu bisa menjadi besar. Ya, dosa kecil jika dianggap enteng, maka itu bisa menjadi besar disebabkan penganggapan entengnya itu. Karena menganggap enteng dosa kecil itu seperti menganggap Allah Subhanahu wa taala atau tidak menghormati Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi mereka ini seperti kaum yang singgah di suatu tanah tandus, lalu satu persatu dari mereka pergi dan kembali membawa sepotong kayu hingga akhirnya mereka berhasil
mengumpulkan setumpuk kayu, lalu mereka menyalakan api sehingga membakar apa yang mereka campakkan ke dalamnya hingga matang. Jadi bisa hangus. Yang tadi kecil-kecil ditumpuk terus kebakar, sebagaimana dosa akan membakar pemiliknya, maka hancurlah semua itu menjadi besar ya. Baik, kemudian Allah Azza wa Jalla mengingatkan tentang perjanjian dengan Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin." Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu jangan la ta'buduna illa Allah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wa dzil qurba, kepada kerabat. Wal yatama, kepada anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Berbuat baiklah kepada mereka semua. Wal walidain, dzil qurba, al yatama, dan al masakin. Wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan kepada mereka. Jadi sampai suatu kaum itu perlu dibuat ingat gitu loh, perkara yang telah diperintahkan. Ya, manusia kadang-kadang lupa dengan perkara yang telah diperintahkan padanya, dan perkara yang mereka sendiri yang menjanjikannya. Allah Ta'ala mengambil janji dari mereka untuk mengerjakan perintah tersebut, namun mereka berpaling dan mengingkari semua itu secara sengaja, sedang mereka mengetahui dan mengingatnya. Taib. Jadi ini mengingkari semua itu secara sengaja gitu loh. Itu orang Bani Israel. Mengingkarinya itu sengaja, berpaling dan mengingkari secara sengaja, padahal mereka tahu. Dan ingat, ini dibedakan antara orang yang tidak tahu atau pernah tahu dan lupa. Nah, seperti mungkin kadang diberi uzur lah, ya, manusiawi. Tapi ini Bani Israel ini tidak. Asli mereka tuh tahu. Mereka ingat, ya, tapi ya kelakuan mereka seperti itu. Kemudian Allah Ta'ala menyuruh mereka agar beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah juga memerintahkan hal itu kepada seluruh makhluknya. Dan untuk itu pula beribadah, yaitu untuk beribadah pula mereka itu diciptakan sama seperti manusia pada umumnya. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus para rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku, maka beribadahlah kepadaku. Maka beribadahlah kepadaku. Semua rasul itu tujuannya untuk tujuan diutusnya para rasul supaya apa? Kaumnya beribadah kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itulah hak Allah Ta'ala yang paling tinggi dan agung. Itu hak untuk senantiasa diibadahi dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Lalu setelah itu hak antar sesama makhluk. Sebelumnya ibadah itu yang dimaksud di sini adalah segala ibadah, ya. Salat dan amal soleh lainnya, bahkan termasuk di dalamnya tawakal. Tawakal kepada Allah, percaya kepada Allah, ini termasuk ibadah. Dan tidak tawakal kepada makhluk,
berdoa kepada Allah, tidak berdoa kepada makhluk, meminta hanya kepada Allah, tidak meminta kepada yang makhluk, apalagi yang gaib selain Allah, itu termasuk ibadah. Dan orang-orang ketika orang diuji dengan ujian kehidupan, banyak dari mereka yang tidak menunaikan hak Allah yang paling tinggi ini, yaitu tidak tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, malah justru tawakal kepada makhluk, bahkan tawakal kepada makhluk yang hina seperti dukun dan jin. Maka ini berarti malah berbuat syirik dengan ujian dari Allah Azza wa Jalla. Taib, lalu setelah itu hak antar sama makhluk. Jadi hak Allah dulu yang ditunaikan. Hak antar makhluk yang paling ditekankan dan utama adalah hak kedua orang tua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memadukan antara haknya dengan hak kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah, "Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir." Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dalam kitab As-Sahihain Al-Bukhari dan Muslim, ya, diriwayatkan hadis dari Ibnu Mas'ud, "Qultu ya Rasulullah, ayyul amali afdal?" Qal as-salatu ala waqtiha. Aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling utama?" Maka kata Nabi SAW, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di waktunya, tidak keluar dari waktunya. Thumma ay, kemudian apa? Maka beliau menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Thumma ay, kemudian apa? Kata Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jadi salat pada waktunya, kemudian berbakti pada orang tua, dan juga kemudian yang ketiga jihad fi sabilillah. Dan ini jihad fi sabilillah ditartibkan itu setelah birrul walidain. Birrul walidain. Berarti pada asalnya birrul walidain diunggulkan, lebih atas daripada jihad fi sabilillah. Dan dari atas itu semua yaitu salat di waktunya, salat fardu maksudnya di waktunya. Maka apalah artinya seseorang berbakti pada kedua orang tua tetapi dia tidak salat atau tidak salat pada waktunya? Ya. Apa artinya? Dalam hadis sahih disebutkan, anna rajulan qala ya Rasulullah man abar? Wahai Rasulullah, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti? Qal ummak. Ya Allah Nabi SAW bersabda, ibumu. Qal thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Qal ummak. Kemudian ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma man? Qal abak. Kemudian ibumu. Afwan, ini seharusnya sampai 3 kali ya. Baru kemudian abak, kemudian bapakmu, ya kan? 3 kali kan? Setahu antum biasanya gimana? Iya, sampai 3 kali diulang ya. Di sini disebutkan 2 kali. Mungkin ada riwayat ya, dia 2 kali. Kemudian baru bapakmu. Thumma adnaka, thumma adnak. Kemudian kepada orang yang terdekat denganmu, lalu orang yang terdekat lagi denganmu lagi, yaitu yang terdekat seperti adik, kakak, dan seterusnya. Baik. Kenapa ibumu sampai 3 kali lebih diunggulkan? Karena effort dan usaha yang dilakukan dan beban yang padanya terdapatkan itu lebih besar daripada bapak. Namun secara praktek bapak itu lebih awal berbakti kepada kita. Bapak kita itu lebih dahulu berbakti kepada kita dibandingkan ibu kita sebenarnya. Sebelum menikah, bapak kita sudah berbakti kepada ibu-ibu kita dengan menabung, berjuang, berusaha untuk mendapatkan modal buat nikah. Maka ini semua merupakan bentuk berbakti kepada istri, ya, calon istri, ya. Namun kenapa kemudian malah ibumu ya yang lebih tinggi? Maksudnya bukan lebih tinggi derajatnya. Lebih bagi anak itu atas anak, kewajiban atas anak itu anak harus lebih berbakti pada ibunya triple times, 3 kali lebih kuat gitu.
Kenapa? Yaitu karena perjuangannya lebih besar dan bebannya lebih besar dibandingkan ayah terhadap anak. Firman Allah Subhanahu wa taala, la ta'buduna illallah. Janganlah kalian beribadah kepada selain Allah. Az-Zamakhsyari mengatakan ini merupakan khabar dengan makna talab, tuntutan, dan hal itu lebih tugas atau kuat. Kemudian disebutkan al-yatama, yaitu anak-anak yatim. Siapa anak yatim itu? Yaitu anak-anak yang masih kecil dan tidak memiliki orang tua lagi yang memberi nafkah kepada mereka. Atau anak-anak yang wafat ayahnya dalam keadaan belum baligh. Wafat bapak kandungnya dalam keadaan belum baligh. Dan anak yang adapun kalau misalnya anak kecil ini masih kecil, kemudian diasuh oleh ibunya dan bapak kandungnya belum wafat tapi telah cerai dengan ibunya dan tidak ada yang menafkahi, maka apakah ini anak yatim? Ini bukan anak yatim. Tapi semoga membantu yang seperti ini, membantu anak-anak, menafkahi anak-anak seperti ini, semoga pahalanya juga sama seperti membantu anak-anak yatim. Mudah-mudahan ya. Jadi kemudian ada al-masakin, yaitu orang yang tidak mampu menafkahi diri sendiri dan keluarganya. Mengenai hal ini akan diuraikan lebih lanjut dalam pembahasan di surat An-Nisa, masih panjang insyaallah. Dan Allah Subhanahu wa taala secara jelas dan gamblang telah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Melalui firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana dalam surat An-Nisa. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik, wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salah, dirikanlah salat, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kalian malah justru berpaling, tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil darimu dan kalian selalu berpaling. Kata Allah Azza wa Jalla, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Artinya ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik dan sikap yang lembut. Termasuk dalam hal itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar dan bersabar ya, menyuruh perbuatan baik dan mencegah kemunkaran. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengenai firman Allah Azza wa Jalla ini, termasuk ucapan yang baik adalah menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan munkar, bersabar, suka memberi kepada manusia dengan ucapan yang baik, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala tadi, yaitu setiap akhlak baik yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a wa illam tajid falqa wa illam tajid faliqa akhaka wa illam tajid falqa akhaka biwajhin muntaliq. Janganlah sekali-kali menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Jika engkau tidak menemukannya, maka dengan cara temuilah saudaramu dengan wajah yang ceria. Temuilah saudaramu dengan wajah yang ceria. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Bani Israel untuk berbuat baik kepada manusia dengan tindakan nyata, Dia menyuruh mereka mengucapkan ucapan yang baik kepada manusia. Dengan demikian dia telah menyatukan antara kebaikan dalam bentuk tindakan nyata dengan kebaikan dalam bentuk ucapan. Setelah itu dia menegaskan perintah untuk beribadah kepadanya dan berbuat baik kepada umat manusia dengan cara tertentu berupa salat dan zakat. Dia berfirman tentangnya, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat.
Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa Bani Israel berpaling dari semuanya itu dan meninggalkannya di belakang mereka secara sengaja setelah mereka mengetahui dan memahaminya. Itu tsumma tawalaitum, ya. Illa qalilan minkum, hanya sedikit sekali dari mereka yang tidak berpaling. Sebenarnya memang dari zaman dulu tuh orang yang benar-benar nurut sama Allah itu sedikit ya jumlahnya dibandingkan kauman manusia ya. Dari dulu sampai sekarang. Iya, Allah Subhanahu wa taala juga telah memerintahkan umat ini dengan hal serupa dalam surat An-Nisa. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sama seperti surat An-Nisa ayat 36. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sama seperti itu disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla urutan-urutan agar kita berbuat baik pada mereka. Tapi namun umat ini melaksanakan semua perintah itu, alhamdulillah, yang belum pernah dikerjakan oleh umat-umat lain sebelumnya. Ini menunjukkan Islam ini lebih sempurna jauh dibandingkan dengan apa yang terwujud di agama-agama sebelum terwujud pada kalangan agama-agama sebelum Islam dari Bani Israel. Kalangan kaum muslimin beribadah kepada Allah ya, tidak berbuat syirik ya. Berbuat baik pada orang tua, kepada kerabat, orang yatim, orang miskin, al-jari dzil qurba, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, hamba sahaya. Ya, itu semua dalam Islam ini dilakukan oleh orang-orang ya, walaupun ya banyak oknum yang melanggar, tetapi kaum muslimin melakukan itu semua, insyaallah, alhamdulillah. Jadi umat ini memang umat yang jauh lebih baik, terbaik insyaallah dibandingkan dengan umat dari kalangan Bani Israel. Ya, makanya Nabi SAW berbangga dengan banyaknya kaum muslimin yang menganut syariat Allah Azza wa Jalla, jauh lebih banyak dibandingkan pengikutnya Nabi Musa dan lainnya. Tapi itu bukan kebanggaan berupa kesombongan, bukan, melainkan itu adalah kenikmatan atau mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin. Taib. Setelah ini kalau kajian kita Baitul Mujtahid, kalau cuman antum enggak yakin bisa memahamkan dengan baik ini. Kajian seperti Baitul Mujtahid, Talkhis Hamawiyah, kajian-kajian berat yang membutuhkan tentara yang lebih banyak. Iya. Atau habis ngeronda tadi malam mungkin? Atau kemarin malam? Efek ngeronda masih sampai sekarang, efek ngerondanya? Iya, kemarin habis ronda ini tidurnya bentar dong gitu. Oh. Ya sudah, kita sampai sini aja. Insyaallah hari ini nggak ada kajian lagi hari ini. Itu yang anak tadi yang cerai sama ibunya. Iya. Masih kecil tuh. Iya. Bukan anak yatim kan itu. Secara syar'i bukan. Tapi di tempat situ ada Ustaz yang dia menerima hak anak yatim itu gimana? Tapi secara hukum semua nggak sama, jadi nggak apa-apa. Apa? Enggak, sebentar. Tapi apakah bapaknya Bapaknya masih hidup? menafkahi apa enggak? Enggak. Ya. Maksudnya dia dari lahir tuh emang udah enggak itu, udah cerai duluan, masih di Allah kandungan. musta'an. Iya. Semoga satu ini insyaallah. Terus saya ada yang gitu yang nerima, takutnya kan dia takut kena menolak hak anak yatim. Enggak. Enggak. Insyaallah enggak. Karena mudah-mudahan dia sehukum dengan anak yatim karena tidak ada yang menafkahinya. Ana memohon kepada Allah Azza wa Jalla hidayah bagi para bapak yang tidak bertanggung jawab, ya. Kasihan anak-anak kita, ya. Taib, kita cukup sampai sini aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.